Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Riau, di mana di diskusi ini kita akan membahas seluk-beluk tentang hukum di Indonesia. Dan judul diskusi kita pada pagi hari ini adalah apakah hukum di Indonesia sudah menerapkan prinsip rule of law and not power of state? Bersama saya Titi Al-Fadila yang merupakan mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Riau, dan saya akan menjadi host pada pagi hari ini dengan bintang tamu saya, ataupun bisa kita sebut pemateri pertama kita, yaitu Kak Putri Raudatul Hidayah dan Bang Abil. Kepada Kak Putri dan Bang Abil dipersilakan masuk. Ya. Selamat pagi Kak Putri dan Bang Abil. Pagi Kak. Terima kasih sudah mau datang ke diskusi kita kali ini ya. Apakah Kak Putri dan Bang Abil dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, mantap. Jadi sudah sangat bersedia untuk memulai diskusi kita pada hari ini ya. Sudah. Oke, sebelum memulai diskusi saya akan membacakan latar belakang tentang diskusi kita ini yang berjudul Hukum di Indonesia apakah sudah menerapkan prinsip rule of law and not power of state, gitu ya Bang Kak. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau misalnya di Indonesia ini merupakan negara yang berdasarkan dengan pada hukum dan kekuasaan. Nah, ini menggambarkan dua prinsip dasar yang berbeda dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Negara yang berdasarkan hukum, yaitu negara di mana segala tindakan pemerintahan dan lembaga negara itu dibatasi oleh hukum yang berlaku. Di sini pemerintahan bertanggung jawab untuk memastikan keadilan, hak asasi manusia, serta kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan negara yang berdasarkan kekuasaan lebih mengutamakan dominasi kekuasaan tanpa adanya pembatasan yang jelas dari hukum, sehingga biasanya menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarisme. Jadi ya Kak Putri dan Bang Abil, gimana sih menurut kalian pentingnya prinsip rule of law dan negara berdasarkan hukum di Indonesia ini? Jadi mari kita mulai diskusinya. Silakan, siapa dulu yang ingin menjawab, apakah Kak Putri atau Bang Abil? Oke, saya bisa coba jawab terlebih dahulu ya. Menurut saya pentingnya rule of law atau yang biasa kita sebut negara berdasarkan hukum, yaitu di mana prinsip ini memposisikan hukum sebagai posisi teratas di dalam suatu negara. Kenapa pentingnya prinsip rule of law ini? Karena prinsip ini memberikan jaminan keadilan, memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu. Kebebasan apa? Kebebasan dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa di dalam suatu negara. Serta hukum ini juga memberikan setiap hak-hak individu, hak-hak untuk hidup di negara tersebut dengan bebas. Dan adanya prinsip ini dan diberlakukannya prinsip ini, hukum menjadi universal, yang dimana hukum tersebut memandang sama rata antara penguasa dan warga negara di dalam suatu negara tersebut. Dan dengan adanya prinsip ini, hukum menjadi tegak di suatu negara. Serta prinsip ini menimbulkan sebuah kepastian hukum, yang dimana kepastian hukum ini memberikan sebuah keputusan atau peraturan yang akan diambil dan disahkan sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku atau sesuai dengan kejadian yang sedang berlaku di negara tersebut. Serta keputusan yang telah diambil ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penguasa atau dipertanggungjawabkan oleh negara tersebut. Nah, berbeda dengan prinsip power of state, yang dimana semua keputusan yang diambil dalam negara tersebut berdasarkan keputusan penguasa, yang dimana menurut saya sendiri keputusan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi sang penguasa. Dan prinsip ini tidak memberikan keadilan atau memberikan kebebasan dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Indonesia sendiri menganut prinsip rule of law seperti yang kita ketahui ya. Jadi negara hukum
jika diterapkan prinsip power of state sangat tidak worth it di negara kita. Oke, jadi menurut Kak Putri, prinsip rule of law ini sangat penting ya Kak? Karena pada prinsip rule of law ini keadilan ditegakkan dan juga tidak ada kesewenang-wenangan kekuasaan. Begitu ya Kak, kurang lebih? Ya, kurang lebih begitu. Oke. Dan menurut Abang Abil sendiri nih, bagaimana sih prinsip negara berdasarkan hukum itu? Apakah sudah menjadi seimbang antara kekuasaan dan keadilan atau belum di negara kita Indonesia ini? Oke, terima kasih Kak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Diti ya. Seperti yang dikatakan oleh Kak Putri sebelumnya, bahwasanya prinsip rule of law sudah sangat-sangat menguatkan argumen kita semua bahwasanya negara Indonesia sudah menetapkan ataupun mendasarkan hukum itu sebagai landasannya, yang mana negara hukum itu seharusnya yang menjadi tumpuannya yaitu hukum itu sendiri. Seperti pertanyaan kakak sebelumnya, apakah sudah seimbang antara keadilan ataupun kekuasaan itu ya? Ya, betul. Ya kalau misalnya menurut pendapat saya sendiri sebenarnya belum sepenuhnya seimbang. Kenapa? Karena negara kita, negara Republik Indonesia sudah menjadi kebiasaan kali ya, menjadikan hukum itu sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memikirkan prinsip-prinsip keadilan ataupun memikirkan hak-hak masyarakatnya sendiri. Dalam pemikiran sekelompok orang mungkin yang mengutamakan kekuasaan ya mungkin sangat mudah dalam menyalahgunakan kekuasaan itu sendiri. Itulah sebenarnya yang harus kita antisipasi sebagai mahasiswa ataupun masyarakat yang seharusnya turut aktif untuk mencegah itu sendiri. Contohnya seperti ketika kita menyuarakan tentang kinerja pemerintah kita sendiri yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, itu sangat-sangat dikecam sendiri oleh pemerintah kita. Karena sekarang ini kebebasan berpendapat itu sudah sangat dikecam, karena itu sebenarnya menjadi hak-hak kita sebagai masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kita, terutama dengan tujuan untuk mengkontrol keadaan pemerintah itu sendiri sebagai pengawas lah istilahnya Kak. Itu sih menurut saya. Wah, jadi bisa kita artikan kalau negara kita Indonesia ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip rule of law and not power of state gitu ya Bang? Ya, belum Kak. Karena itu sulit untuk dihilangkan dalam negara kita yang mana pemerintah selalu diatur oleh kekuasaan yang di belakangnya gitu ya Kak Bang? Oke. Nah, saya ada membaca sebuah dorongan untuk mempunyai kekuasaan politik ataupun kekuasaan finalis, kekuasaan intelektual. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan sosial, seperti contohnya ambisi sebuah partai untuk menjadi partai dalam pemerintahan suatu negara, ataupun kekuasaan finansial suatu grup perusahaan yang menentukan kebijakan politik suatu negara, serta kekuasaan intelektual kaum teknokrat yang menentukan kehidupan bernegara. Hal ini mengartikan bahwasannya kekuasaan itu mendominasi pihak lain dan mendudukkan pihak-pihak tertentu di bawah pengaruh kontrolnya di dalam pemerintahan. Nah, apakah hal itu bisa terjadi di negara kita ini ya, Kak Bang? Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum itu sangat sulit sekali diartikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keinginan semua orang. Kenapa? Karena ruang lingkup hukum itu sangatlah luas, dan hukum itu sendiri banyak segi dan bentuknya, dan sangat sulit sekali menundukkan kekuasaan dengan hukum itu secara penuh. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya penguasa itu memegang penuh kendali atas hukum itu sendiri. Ya mungkin itu sudah terjadi di negara kita sendiri. Penguasa sudah memegang seluruh kendali tentang hukum itu, dialah yang mengatur. Makanya kita sangat sulit untuk seperti yang Kak Titi sampaikan tadi, menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya.
Ya menurut saya sendiri, walaupun kekuasaan itu sendiri sering mengendalikan bahkan menyetir pihak-pihak lain, bahkan kekuasaan juga bisa menyetir hukum yang sedang berlaku. Disinilah peranan rule of law harus diterapkan, yang dimana hukum telah menentukan batas-batasan dan memberikan batas-batasan bagi setiap warga negara, bahkan bagi setiap penguasa negara, dan dimana penguasa tersebut tidak bisa bertindak semena-mena dan harus bertindak sesuai jalur dan alur yang telah ditentukan oleh negara tersebut atau oleh peraturan yang telah diterapkan tersebut. Dan peraturan yang telah diterapkan tersebut diikat dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti yang mungkin kita ketahui peraturannya. Jikalaupun kita merasakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah, penguasa kita, maka penguasa tersebut bisa kita kenakan sanksi hukum yang dimana telah diatur dalam pasal 11 sampai pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pasal tersebut menjelaskan tentang batas-batasan kekuasaan oleh kepala negara atau apa saja yang bisa dilakukan kepala negara dan tidak bisa dilakukan oleh kepala negara. Nah, dari sinilah bisa kita ambil contoh kecilnya bahwa hukum itu sangat penting sebagai landasan di suatu negara, bukan sebuah kekuasaan. Kalau kita utamakan sebuah kekuasaan di suatu negara, maka kepentingan pribadilah yang menjadi landasan utamanya dan kepentingan politik, bukan untuk kepentingan suatu negara. Menurut saya begitu. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau misalnya kekuasaan yang lebih mendominasi daripada hukum di negara kita sekarang ini, misalnya di dunia politik maupun sosial, tetapi hukum tetap menjadi rule of law di negara kita ini dan tetap menjadi pembatas atas kekuasaan-kekuasaan di dalam pemerintahan. Begitu ya Kak Bang? Oke, jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita terkait prinsip rule of law dari pemateri kita yang pertama. Dan kita akan break sebentar untuk melanjut ke pembahasan selanjutnya dengan pemateri kita yang kedua, yaitu ada Kak Erniwati dan Bang Gali Arju. Cukup sekian dan sampai jumpa nanti lagi. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan diskusi kita terkait rule of law and not power of state. Oke, tanpa memperlama, langsung saja kita panggil pemateri kedua kita, yaitu ada Kak Erniwati dan Bang Gali Arju. Kepada pemateri kedua dipersilakan masuk. Halo Kak Erni, Bang Arju, selamat siang. Ya, siang Kak. Bagaimana kabar Kak Erni dan Bang Arju, apakah sehat? Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Oke, tanpa memperlama waktu, kita masuk ke materi diskusi kita ini ya. Jadi diskusi kita kali ini terkait hal yang sama dengan sebelumnya, yaitu membahas apakah Indonesia ini merupakan negara hukum yang menerapkan prinsip rule of law and not power of state gitu. Saya pengen tahu dari pemateri gimana sih prinsip yang ditegakkan oleh negara hukum kita ini, serta tipe sistem negara hukum kita ini bagaimana sih? Mulai dari saya dulu ya. Boleh. Oke, terima kasih untuk Kak Titi atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, kalau menurut para ahli Belanda yaitu Ten Berg, prinsip negara hukum berdasarkan pada asas legalitas. Ada yang berupa pengawasan oleh hakim merdeka, ada juga yang pemerintahan terikat dalam hukum, ada juga yang monopoli pemaksaan pemerintahan untuk menegakkan penegakan hukum. Jadi yang dikatakan oleh Ten Berg ini menjadi akomodasi kita untuk negara hukum. Sebab itu, dan sistem yang digunakan untuk di Indonesia itu merupakan sistem Eropa kontinental atau yang biasa kita sebut civil law. Itu saja menurut saya. Begitu ya Kak. Jadi bagaimana menurut Kakak dan Abang dengan negara yang sistemnya berdasarkan pada Anglo-Saxon gitu, ataupun hukum Eropa kontinental? Apakah hukum yang berlaku itu sama dengan negara kita Indonesia? Oke, ya sebagaimana yang telah kita ketahui pada umumnya ya,
bahwasannya di dunia ini tidak hanya memiliki satu sistem hukum saja ya, namun berbeda-beda. Seperti contohnya di Indonesia ini sendiri memiliki sistem civil law atau biasa kita sebut yaitu Eropa kontinental, sistem hukum Eropa kontinental, yang dimana negara yang menggunakan sistem hukum civil law atau Eropa kontinental itu sendiri biasanya menempatkan konstitusi pada tingkat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti itu. Namun apakah sama sistem negara di Indonesia dan negara lain? Tentu tidak, karena ada beberapa sistem hukum di dunia ini. Akan saya bacakan beberapa ya, kalau kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Iya. Oke. Yang sebagaimana yang telah saya ketahui di situ ada civil law, ya seperti Indonesia ini ya, Eropa kontinental. Kemudian ada angel section atau biasa juga disebut common law. Kemudian ada juga sistem hukum agama dan ada juga sistem hukum adat seperti itu. Nah, jadi Indonesia sendiri pada umumnya itu memiliki civil law yang umumnya, namun ada juga dalam beberapa daerah itu mereka menerapkan sistem hukum agama dan juga sistem hukum adat seperti itu Kak. Itu yang sebagaimana yang saya ketahui. Berarti negara kita yang menggunakan sistem hukum yang banyak, salah satunya menggunakan civil law, hukum adat dan juga hukum agama begitu Iya, ya. betul. Lalu apakah hukum di Indonesia itu bisa melemahkan kekuasaan yang mana seringkali membuat hukum itu tidak berlaku, atau bagaimana sih Kak Bang? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Teti. Sebenarnya hukum dan kekuasaan itu salah satu yang tidak bisa dipisahkan karena mereka merupakan aspek fundamental dalam struktur pemerintahan yang mencerminkan bagaimana keadaan negara dijalankan dan dibatasi oleh hukum. Seharusnya hukum dan kekuasaan ini berjalan beriringan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tetapi hanya saja banyak penyalahgunaan yang melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam pemerintahan. Tapi di satu sisi hukum ini juga berfungsi untuk menetapkan atau membatasi kekuasaan-kekuasaan tersebut, yaitu dengan menetapkan suatu aturan yang dimana membatasi suatu kekuasaan yang dipegang teguh oleh pemerintahan atau negara. Itu saja menurut saya. Oke, jadi menurut Abang dan Kakak, negara kita Indonesia ini apakah merupakan negara yang menerapkan prinsip rule of law and not power of state? Atau Indonesia ini merupakan negara yang menerapkan prinsip keduanya itu? Bagaimana ya? Menurut saya sendiri ya Kak, negara kita Indonesia ini adalah negara hukum yang dimana hukumnya itu dijalankan oleh para penguasa. Namun ada batasan-batasan hukum dengan guna untuk mengatur agar tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap kekuasaan tersebut. Karena dimana kekuasaan itu sendiri bersumber pada wewenang formal yang akan diberikan kepada seseorang dalam bidang-bidang tertentu. Dan kekuasaan tersebut bersumber kembali dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur dalam hukum tersebut. Jadi seperti itu. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa hukum itu tunduk pada kekuasaan ataupun kekuasaan tunduk pada hukum itu, maka hal itu tergantung pada penyelenggara yang melakukan wewenang tersebut, begitu ya? Iya, benar. Dan negara kita Indonesia bisa menjadi negara yang menerapkan prinsip hukum dan juga bisa menjadi negara yang menerapkan prinsip kekuasaan di atas hukum. Maka kita sebagai orang-orang hukum harus bijak dalam wewenang yang diberikan kepada kita. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kedua pemateri kita, yang mana pembahasan kita sangat menarik dan diberikan jawaban yang sangat memuaskan dari Kak Erni dan Bang Arju. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang apakah hukum di Indonesia sudah menerapkan prinsip rule of law and not power of state. Apabila ada kesalahan kata dari saya pribadi sebagai host pada siang hari ini, saya mohon maaf dan undur diri. Sekian, terima kasih atas waktunya Kak Erni, Bang Arju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.